Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun kita berada. Kita kembali lagi di Vidai Channel, dunia para sahabat belajar. Seperti yang sudah saya janjikan pada video pembelajaran sebelumnya, pada video pembelajaran yang ini, bahwa saya akan memberikan video lanjutan, yakni tentang countable noun dan uncountable noun. Apa sih countable noun dan uncountable noun? Di sini akan kita mengulas dan sekaligus kita akan memahami jenis-jenis dari countable noun dan uncountable noun. Di video kali ini, para sahabat belajar agak sedikit dituntut ya untuk mampu membedakan mana sih jenis-jenis countable noun, mana sih jenis-jenis uncountable noun. Karena dalam pengertiannya pun berbeda. Tentunya dalam bentuk-bentuk atau jenis-jenisnya pun berbeda juga. Baik, kita langsung ke pembahasan intinya. Yuk, ini kita layar pembahasan kita. Baik, kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu countable noun. Adalah kata benda yang dapat dihitung secara angka. Contoh: car, guitar, house, pen, book, table, magazine, dog, dan lain-lain. Secara jumlah, countable noun dapat dibagi menjadi dua bentuk. Baik sahabat belajar, bentuk yang pertama ada the singular number atau singular noun, kata benda tunggal. Jika ada sahabat belajar mendengar kata tunggal, maka kata benda tersebut hanya satu, tidak lebih dari satu, yaitu yang menunjukkan hanya satu orang, satu benda, binatang, ataupun tempat. Contoh: pensil, sebuah pensil atau satu pensil. A garden, sebuah kebun. A girl, seorang anak perempuan. A boy, seorang anak laki-laki. A computer, sebuah komputer, dan lain-lain. Ciri-ciri countable noun biasanya dirangkaikan atau didahului dengan kata sandang a atau en. Nah, a dan en ini mempunyai makna bisa seorang, sebuah, atau seekor bila kata benda yang dimaksud singular noun atau singular number. Contoh: there is a pen, ada sebuah pensil. Nah, ada sebuah pensil, berarti pensilnya ada cuman satu. There is a pen. Baik, contoh selanjutnya adalah a killer is criminal. Pembunuh adalah penjahat. Seorang pembunuh adalah penjahat. Berapa pembunuhnya? Karena kita sedang membahas tentang kata benda tunggal, maka di sini contohnya adalah pembunuhnya satu. Dari mana kita mengetahui kalau pembunuhnya cuma satu? Dari kata a killer, seorang pembunuh. Is criminal, seorang pembunuh adalah penjahat. Jika a killer ini diganti dengan mungkin two killer, three killers, dua pembunuh, tiga pembunuh, maka isnya pun pasti berubah menjadi are. Three killer are criminal. Tetapi kita membahas tentang kata benda tunggal atau satu. Jadi contohnya di sini sudah sesuai dengan pembahasan yang kita bahas kali ini. A killer is criminal. A killer is criminal. Pembunuh adalah penjahat. Contoh selanjutnya ada I bought an umbrella yesterday. Saya membeli sebuah payung kemarin. Nah, sahabat belajar, pada contoh kalimat ini lebih kepada contoh kalimat tenses jenis past tense.
kalimat yang sudah lampau. Kak, kenapa tidak by? Kenapa kok di sana bout atau bought? Benar, sahabat belajar. Bought ini adalah transformasi atau perubahan dari kata kerja dasar. Kata kerja dasarnya adalah buy. Seharusnya kan I buy an umbrella, tetapi di sini ada kata keterangan yesterday, maka kalimat ini sudah lampau atau sudah lewat. Kalau dalam bahasa Inggris, kalimat yang sudah lampau pun rumusnya pun berbeda. Ya. Kalau dikaitkan dengan contoh kalimat bahasa Inggris yang hari ini, mungkin bisa dicontohkan dengan I buy an umbrella today. Saya membeli sebuah payung hari ini. Tetapi saya sengaja memberikan contoh di sini yang sudah lampau. I bought an umbrella yesterday. Jadi bought ini kata kerja dasarnya adalah buy. Jadi untuk itu sobat belajar dituntut sedikit untuk memahami perubahan-perubahan kata kerja. Karena di video pembelajaran berikutnya kita akan membahas tenses, present tense, continuous tense, past tense, future, dan lain-lain. Ya. Maka untuk itu saya sarankan kepada sahabat belajar untuk memperkaya wawasan tentang kata kerja sekaligus perubahan-perubahan kata kerja tersebut dari perubahan kata kerja dasar menjadi kata kerja kedua atau verb 2, verb 3. Seperti itu ya sahabat belajar. Baik, bentuk yang kedua adalah the plural number atau the plural noun. Kata benda jamak. Kata benda jamak ini, kalau kita mendengar kata jamak berarti kata benda tersebut lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, atau 5. Yaitu kata benda yang menunjukkan lebih dari satu orang. Benda, binatang, atau tempat. Contoh, pencils. Nah, di sini di akhir katanya terdapat huruf S. Itu menunjukkan bahwa benda tersebut lebih dari satu. Ada gardens, kebun-kebun binatang. Ada girls, anak-anak perempuan. Ada boys, anak-anak laki-laki. Ada computer, computers. Ada komputer-komputer. Dan ada two houses, ada 2 rumah. Sederhananya begini sahabat belajar. Pada contoh singular noun atau singular number, di contoh pensilnya seperti a pencil, berarti pensilnya cuma satu. Pada contoh the plural noun, dia contohnya pencils. Pensil berarti pensilnya lebih dari satu. Sederhananya seperti itu. Pada singular number dia a pencil, pada plural number dia contohnya pencils. Ya. Kemudian di singular number dia contohnya garden atau a garden, sebuah kebun, tetapi pada plural noun dia contohnya gardens, kebun-kebun binatang. Begitu juga dengan contoh-contoh berikutnya. Sederhananya seperti itu. Pada singular number atau singular noun dia tidak pakai s di akhir katanya, tetapi menggunakan e di kata depannya. Pada kalimat atau contoh kalimat atau contoh kata plural number atau plural noun dia ada huruf s di akhirnya, itu menunjukkan bahwa benda tersebut lebih daripada satu. Mudah dipahami. Baik, pembahasan kedua adalah uncountable noun atau noun count noun, atau lebih dikenal mass noun. Uncountable noun atau mass noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung dengan angka. Untuk menghitungnya diperlukan bantuan atau alat takaran, timbangan, meteran, dan alat ukuran lainnya. Contohnya water. Nah, air. Ini contohnya water, air. Coba sahabat pikir, bagaimana kita menghitung air? Kita ambil air itu dari bak, kemudian kita hitung satu demi satu. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Tetapi bisa kita mengetahui berapa berat dari air tersebut dengan menggunakan mungkin literan. Mungkin air dalam sebak itu mungkin ada
1 liter, 2 liter, atau jumlah yang lain lagi. Kita tidak bisa menghitung satu persatu, tetapi kita mampu menghitungnya dengan menggunakan alat bantu seperti alat meteran atau timbangan. Kemudian contoh berikutnya ada air, udara. Nah, bisakah sahabat belajar menghitung udara yang kita hirup setiap hari? Enggak kan? Enggak bisa. Ini adalah termasuk dari jenis kata benda uncountable noun. Kemudian ada sugar, gula pasir. Gula pasir hanya bisa dihitung dengan timbangan. Berapa gramkah gula tersebut? Kita bisa menimbangnya dulu. Oh, ternyata gulanya 1000 gram atau 1 kilo, 500 gram atau setengah kilo, dan seterusnya. Kemudian ada sand, pasir. Ada ink, tinta. Cheese, keju. Money. Nah, money ini mungkin dalam jumlah yang banyak ya sahabat belajar ya. Kalau kita punya uang selemari atau segepok, kita harus menggunakan alat hitung. Kalau kita menggunakan jari jemari, wah mungkin sudah keriting jemari kita ya sahabat belajar ya. Kemudian ada meat, daging, bisa daging sapi atau daging kambing, dan seterusnya. Ada coffee, kopi, oil, minyak. Nah, apalagi minyak, kita nggak bisa ngitungnya dong satu-satu kecuali dengan alat timbangan. Ada milk, susu, dan lain-lainnya. Nah, inilah sahabat belajar penjelasan kita hari ini. 2 pembahasan yang kita bahas yaitu countable noun dan uncountable noun. Semoga pembelajaran hari ini dapat menambah sekaligus membuka wawasan kita ya sahabat belajar untuk lebih memahami dasar-dasar bahasa Inggris, hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris, supaya kita mampu membedakan mana sih kata benda yang tunggal, mana sih kata benda yang jamak ya. Semoga bermanfaat. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang countable noun dan uncountable noun. Semoga dapat menambah sekaligus membuka wawasan kita tentang bahasa Inggris. Jangan lupa para sahabat belajar, setelah belajar materi ini, sahabat belajar harus praktek juga. Setelah belajar materi ini kita praktek dengan teman-teman, sahabat, keluarga, atau siapapun boleh. Tak perlu malu berbicara bahasa Inggris ketika orang lain mencemooh kita. Wih, sombong sekali, mentang-mentang bisa bahasa Inggris. Wih, segala macam. Tak perlu malu, karena kita mempunyai tujuan. Tujuan kita apa? Yaitu ingin bisa berbahasa Inggris. Tak perlu malu. Ya, karena kalau malu tetapi kita tidak melakukan kesalahan, kapan kita bisanya sebab belajar? Ya, belajar, praktek. Belajar, praktek, belajar, praktek. Oke? Untuk itu, saya sarankan sekali kepada para sahabat belajar yang belajar bahasa Inggris dan yang nonton video pembelajaran dari saya ini, setelah belajar materi langsung praktekkan. Oke? Siap. Sesungguhnya yang menyebabkan ilmu itu hilang adalah lupa dan tidak mengulanginya. Do your best at every opportunity that you have. Lakukanlah yang terbaik di setiap kesempatan yang kamu punya. Jangan lupa sahabat belajar, nantikan terus video-video pembelajaran bahasa Inggris berikutnya, dan jangan lupa juga share video pembelajaran ini ke teman-teman atau sahabat kalian di media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.